Biasanya problem itu terjadi setelah apa? Setelah tanggal 20. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, ingat ya, kita masih tetap prokes nih ya, masih tetap pakai masker di kerumunan, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, sahabat sales, topik kita kali ini kita mau bahas gimana sih melakukan upselling kepada customer existing. Nah, dengan cara telesales. Oke, sahabat sales, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita kali ini, yuk kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Arif. Halo Coach. Halo. Wah, birunya ngejreng banget Coach, saya Iya. pakai kuning. Jadi kontras banget warnanya Iya. ya. Oke, Coach, ini nih khusus buat sahabat sales yang bekerja sebagai seorang telesales ini Iya. gitu ya. Tentunya pasti punya customer yang sudah existing, yang sudah pernah beli produknya betul. gitu ya. Nah, pada saat teman-teman telesales kita ini mau melakukan upselling ke customer yang sudah existing ini, Oke. apakah ada tips and triknya ya, Coach ya? Ya, ini kebetulan nih, ini topik ini kan ini topik requestan saya ya. Karena tadi kejadian di lapangan nih, kejadian di lapangan. Cuman brandnya akan saya tutup gitu ya, brandnya akan saya tutup. Nah, jadi kejadian di lapangan dan Bu Ana nanya sama saya tadi, emang harusnya yang bener gimana gitu ya. Jadi orang itu nelfon 3 kali rupanya Bu Ana, bukan 2 kali. Orang yang sama atau orang beda? Orang berbeda tapi perusahaan yang sama. Iya, Kenapa? oke. Karena tadi ada sempet miss call yang kedua kali nomor itu. Dan saya baru ngeh yang ketiga kali itu rupanya nomor telepon yang sama. Iya. Jadi gini, ini saya nggak tahu ajaran siapa ya ini ya. Jadi ini saya udah ngeliat nih. Jadi gini, ini perusahaan-perusahaan internet content provider, internet provider lah, bukan konten, internet provider. Perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan besar lah. Ya semua internet provider pasti perusahaan besar lah, Ibu, pasti. Jadi mereka itu tahu bahwa kami udah langganan. Dan rupanya dulu saya pernah merek dengan merek tertentu, anggaplah mereknya A, dia menggunakan konsepnya sama kayak gitu. Cara jualannya. Konsep kayak gimana? Tunggu dulu, nanti saya kasih tahu. Ternyata tadi perusahaan B kok skripnya sama. Nyontek nggak ya? Nah, saya curiga ini adalah dia memakai supervisor yang sama. Atau orang yang pernah kerja di perusahaan itu pindah ke perusahaan lain. Biasa pembajakan, Bu. Kenapa saya tahu ini? Karena pernah dengar cerita dari salah satu teman saya yang dia direktur di salah satu perusahaan internet provider. Dia menceritakan itu adalah telesales yang diajarin oleh supervisornya. Padahal perusahaannya nggak mengajarkan itu. Jadi metodenya agak beda. Nah, jadi ini menarik Bu Ana. Saya ambil contoh nih menariknya. Ini saya jelasin ya cara ngomongnya. Jadi saya sampai hafal nih Bu. Saya sampai hafal. Nelfonnya dia ngomong, halo, ya saya dari perusahaan ini. Saya adalah perusahaan resmi. Selalu gitu. Dan ngomongnya sampai 3 kali. Ngomong sampai 3 kali tentang resmi, itu menunjukkan bahwa dia gugup. Kan kenapa Bu orang sampai ngomong ini perusahaan resmi, ini perusahaan resmi. Jadi artinya saya tidak trust sama kamu dan kamu berusaha meyakinkan saya dengan cara ngomong 3 kali. Ya. Itu yang jadi problem pertama. Jadi seorang sales salahnya adalah intonasi udah salah, dia ngomong kalimat itu 3 kali. Kemudian yang berikutnya dia ngomong, karena kebetulan kami lagi ada perubahan sistem. Ini perusahaan internet provider. Perubahan sistem. Sebentar. Karena begitu ngomongin ada perubahan sistem, saya jadi ingat perusahaan yang lama ngomongnya juga sama. Karena ada perbaikan sistem dari pusat. Sekarang saya mau nanya, ini dosa apa enggak ini jualan cara kayak gini? Menurut Bu Ana. Dosanya di mana dulu nih, Coach? Apakah benar perusahaannya ada perubahan sistem? Kalau perusahaannya tidak ada perubahan sistem, berarti mereka melakukan pembohongan loh. Bener dong? Ya. Kalau benar ada perubahan sistem, kita mengerti. Tapi kalau skripnya sama, ada perubahan sistem supaya lebih canggih,
Maka ada perbaikan dari 30 Mbps jadi 40 Mbps. Dan ada penyesuaian harga senilai sekian. Penyesuaian harga. Bukan penambahan. Memang cara itu hipnosis. Kalau kita bilang perubahan sistem dari pusat, berarti bukan sales yang salah dong. Dia cuman hanya ngasih informasi. Ada perubahan sistem, ada penyesuaian, artinya karena sistemnya diperbarui, maka ada penyesuaian. Pertanyaan saya, nipu apa enggak? Ini yang paling penting. Nah, kita bisa tahu nipu dari enggaknya tuh dari skrip berikutnya kali ya. Saya mau tahu dari mana? Tahunya jawabannya sederhana, Bu. Karena saya punya kenal dengan salah satu direktur dan dijawab tidak ada perubahan sistem apapun. Tapi saya tanya, kenapa kamu pilih sales itu? Dia jawab, karena kami kerjasama dengan salah satu kantor agency untuk telesales. Jadi pertanyaan menarik. Buat saya, kenapa saya mengatakan saya tahu? Karena pernah kejadian di perusahaan yang lama, anggaplah itu perusahaan B, saya pernah kejadian dan pernah upgrade berkali-kali, dan kemudian saya cek dari pusat, apakah ini telepon dari pusat? Tidak, itu telesales yang nelfon. Dan ada perubahan sistem? Tidak ada. Jadi karena kalimat penyesuaian saya mengatakan iya, terjadilah upgrade, saya bayar nambah. Dan yang dikejar tahu apa, Bu? Yang dikejar adalah rata-rata orang-orang subscriber yang membayar pakai kartu kredit atau debit card biar langsung kepotong langsung. Kan kadang-kadang kan contoh Bu Ana deh, kartu kredit, emang Bu Ana ngeh ada transaksi apa aja? Enggak kan? Kadang-kadang perubahan dikit aja enggak ngeh kan? Itu yang dimanfaatin. Nah, ketika ada yang nelfon saya 3 kali di hari yang sama nih, yang kedua miss call, putus, nelfon ketiga 3 kali, begitu dia nyebut nama perusahaannya, saya langsung ngomong skripnya. Mbak, pasti Mbak mau nawarin kan, Mbak kasih tahu ya ada perubahan sistem kan, dan perubahan sistem itu dari 30 jadi 40 kan, dan ada penyesuaian harga kan, dan orangnya diem langsung, gak bisa ngomong. Skripnya aja saya bacain langsung. Kenapa? Karena metode jualannya tidak tepat. Kenapa? Sama aja jadi, mohon maaf kalau menurut saya itu penipuan. Kalau benar-benar tidak ada perubahan sistem. Kalau ada perubahan sistem, saya setuju itu benar. Tapi kalau tidak ada perubahan sistem, itu sama aja pembohongan. Jualan cara dengan berbohong. Makanya beberapa trainer pernah ada pembicaraan sih. Banyak orang yang tidak pernah ngerti jualan, tapi ngajarkan dengan cara itu, tapi yang penting penjualan naik gitu. Kalau buat saya jualan mesti beretika ya. Saya nggak tahu bagaimana komentar Anda. Kalau menurut Anda gimana? Silakan komen di bawah ya. Menurut Anda setuju nggak? Kalau benar ada penyesuaian kita oke. Tapi kalau nggak ada, itu pembohongan. Nah, supaya tidak terkesan ini pembohongan, sebaiknya apa yang harusnya jangan terkesan, Bu. Kalau Ibu begini kan berarti artinya pembohongan dibuat jadi nggak bohong kan, Bu? Nggak boleh. Kita menggunakan metode berbeda, yaitu menggunakan pendekatan spin selling atau spin question. Ingat ya, ini adalah existing customer. Berarti harusnya dia teleponnya gimana, Bu? Dia menanyakan gimana koneksinya, pemakaian gimana. Yang pertama adalah S. S artinya menanyakan situasi, apakah koneksi internetnya bagus apa enggak, selama ini pemakaiannya gimana, lancar atau enggak. Sampai sini oke? Kemudian berikutnya baru ngomong P, problem. Ada kendala apa saja yang Anda hadapi belakangan ini setelah pemakaian ini. Ya, terus terang saya happy sih pakai perusahaan ini. Kenapa? Karena tingkat nge-lag-nya hampir minimal dibandingkan pemakaian sebelumnya dengan provider lain. Berarti pertanyaannya harusnya dia nanya ada problem lagi enggak. Nah, mungkin bisa tanya selama ini yang pakai koneksi internet ada berapa orang?
Kalau yang makainya banyak, kadang-kadang bisa nge-lag nggak. Kalau nge-lag, mau nggak kami bantu supaya upgrade? Kan bisa kan? Ya nggak, supaya Anda tidak perlu nge-lag lagi dan Anda bisa menikmati semua hal. Betul nggak? Iya. Berikutnya, yang menariknya adalah provider itu kan punya TV, Bu. Dia kan bisa nawarin program TV juga. Jadi Iya, maksudnya tidak hanya internet saja, tapi program TV kan sama-sama satu badan, satu pohon. Dan itu bisa ditawarin. Intinya bukan nggak bisa, Bu. Dibandingkan melakukan pembohongan dengan cara itu. Iya. Jadi tanya problem, terus kemudian kita habis itu tanya implikasi, apa dampak negatif jika problem itu masih tetap ada, apa dampak, habis itu need payoff, apa dampak positif jika problem tersebut bisa diselesaikan. Pertanyaan, apakah tempat kita tidak ada problem juga? Tetap ada problem kan? Iya, betul. Tetap ada ya. Biasanya problem itu terjadi setelah apa? Setelah tanggal 20. Nah, itu nggak tahu apakah ada istilah yang namanya FUP. Apa sih FUP itu? Kayak pembatasan limit angka tertentu, maka koneksi turun, mungkin bisa jadi begitu, Bu. Pembatasan gelombang frekuensi gitu ya? Pembatasan frekuensi bandwidth-nya dibuka. Jadi maksud saya artinya semua tetap masih bisa ditawarkan. Itu gampangan. Jadi buat kita, tugas kita adalah menggunakan cara yang tepat, metode tepat, janganlah melakukan pembohongan publik. Lebih baik ditanya kabar kita gimana, puas apa enggak, gitu kan? Dari 1 sampai 10, kita bisa tanya 1 sampai 10 tingkat kepuasan Anda angka berapa? Pemakai perusahaan kami 7. 7 Pak, ada apa ya Pak 7? Maksudnya 7 apa? Kan muncul problem ya. Kan biasanya orang Indonesia nggak mungkin ngomong 10, betul nggak Bu Ana? Iya. Pasti akan ngomong angka berapa? 7 lah, 7, 6 kah, 8. Abis itu kita 8. tanya, galilah informasi dari angka 7 dan 8. Apa maksud 7? Apa maksud 8? Dan bagaimana kami bisa membuat Anda menjadi 10? Nah, itulah yang kita tawarkan, abis itu jualan produk. Ya. Itu aja sih sebenarnya yang mau saya omongin, sebenarnya unek-uneknya sih, Bu. Iya, karena maksud saya kok ada sales cara jualan kayak gitu. Makanya ketika dia ngomong saya bacain skripnya aja langsung. Saya gampang hafal kan skrip orang. Begitu dia ngomong saya bilang, pasti ngomong ini kan, ini. Iya, betul. Terus Bapak jadinya jadi Bapak mau ngambil apa enggak? Saya bilang, saya nanya, menurut kamu? Kalau bahasa Manado, menurut Ngana? Gitu kan dia. Kira-kira gua ngambil apa enggak? Enggak. Menurut Anda ngambil apa enggak? Ya harusnya ngambil. Enggak, kenapa saya harus ngambil? Dia nggak ada alasan untuk saya ngambil. Apa alasannya? Sebenarnya angkanya kecil, cuma 93.000 tambahannya. Kecil. Cuma pertanyaannya dengan cara yang tidak tepat dan melakukan itu sih, maaf ya, mungkin banyak orang yang berhasil dibohongin sih. Saya nggak tahu apakah banyak nggak yang di sini ada yang dibohongin. Kalau soalnya mohon maaf, saya nggak tertarik. Apalagi saya tahu setelah kejadian itu, yang dulu dengan perusahaan B, dan ternyata tidak disuruh-suruh oleh perusahaannya tidak nyuruh, Bu. Tidak menyuruh. Dan skripnya tidak ada. Itu adalah kantor agensinya sendiri yang melakukan itu. Itu aja. Ya. Berarti mungkin mereka butuh pelatihan kali untuk selling. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, menurut mereka kalau selama mereka berhasil jualan, kenapa mereka harus butuh pelatihan kan? Ya walaupun pakai cara tidak tepat ya. Iya, itu balik lagi kalau saya bilang, ini pendapat saya. Sebagai seorang sales, kita bukan mengejar uang, tapi mengejar kebermanfaatan, dan kita juga mengejar surga. Setuju nggak? Jangan sampai, you know lah. Apalagi nanti kalau begitu udah selesai, can you imagine, Bu, seorang bapak kerja habis ngebohong dengan cara itu, ibu kerja dengan cara ngebohong terus ngomong, nah ini susu dari hasil mama menipu gitu. Hello, lu mau besarin anak dengan cara nggak bener. Ini mohon maaf ya, saya ngomongnya agak kasar hari ini karena memang kesel aja unek-unek saya gitu. Maksudnya, lu cara yang bener lah jualannya lah. Ya tapi dia jangan supervisor. Ya lu bisa cara yang bener lah jualan lah. Jangan pakai cara yang gitu lah. Ya, oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, terutama sahabat sales yang memang terjun sebagai seorang telesales. Nah, ini bisa jadi bisa jadi panduan buat teman-teman sahabat telesales Ya, gitu ya. minimal paling nggak saya ngomong ini mereka jadi dihantui oleh dosa kan. Nah, buat teman-teman sahabat sales yang mau bertanya, ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan saja ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel ini terus bertumbuh gitu ya. Oke, Coach Arif, ini di depan saya kok ada yang gerak-gerak ya? Ya, ini ada Warna-warni pastiprestasi.com. kuning. Ini adalah platform pelatihan yang dimiliki oleh Corpora Consulting, khususnya spesialis di bidang selling, motivasi, dan leadership. Jadi ini di sini lengkap, Bu. Bahkan sampai bagaimana memastikan mereka jadi perform. Bahkan banyak company
yang mengkontak kami, bahkan dia sengaja license beberapa pembelajarannya supaya mereka bisa develop timnya. Nanti kita bisa diskusi banyak. Jadi ini banyak membantu sih Ya, di ke Pasti perusahaan-perusahaan. Prestasi nih ya. Pasti Jadi prestasi.com. berarti buat sahabat sales yang pengen belajar waktu terbatas tuh pastinya tentunya bisa Betul. langsung diakses aja nih. Betul. Pasti Prestasi Betul. gitu ya. Nah, terus nih kalau ini apa On nih, body Coach? untuk kesehatan lah, berkaitan dengan stretching, fisik, tubuh dan sebagainya. Ya Iya. kalau mama ada Ya, yang penting ya. problem-problem dan sebagainya Iya. bisa dibantu. Iya. Gitu. Oke, stretching ya khususnya buat tim sales biar tetap semangat Iya. jualannya ya. Mereka Oke. udah stretching terus kok. Stretching target maksud saya stres. Betul? Oke. Ya, oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa lagi dengan bincang-bincang kita dengan topik menarik lainnya. Oke, dengan saya Melani. Dan saya Coach Antoni Sarif. Sampai jumpa dan salam performance.